Jadi ini sudah kriminal, Mas Faris ya. Jadi tidak sekedar KDRT biasa, kalau sudah sampai terjadi ancaman sampai sudah bisa menimbulkan luka, ini sudah kriminal. Jadi sebetulnya kalau ibu mau melaporkan ini sebetulnya sudah sampai ke delik-delik hukum positif, karena dalam Undang-Undang Perlindungan KDRT itu juga disebutkan hal-hal yang seperti ini. Jadi dari segi hukum agama maupun dari segi hukum positif itu sebetulnya sudah ada rambu-rambu untuk memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak, bagi suami istri untuk terlepas dari tindakan KDRT. Cuma kembali pada persoalan yang tadi itu, Mas Farid, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, kadang banyak orang salah memahami ini sehingga bersikap terlalu berlebihan, bahwa anak perempuan itu akan menjadi kiriman dosa, akan menjadi iya, tapi untuk mensikapi itu tidak harus melakukan tindakan represif seperti itu, gitu. Bahkan begini, ada salah satu hadis memang yang menyatakan, Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang diuji oleh anak perempuan ya, dan dia bisa mensikapinya itu dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang dia untuk masuk pintu neraka. Artinya apa? Dalam mendidik, dalam memberikan pengajaran kepada anak perempuan, karena ini disebutnya diuji dengan anak perempuan, ya. Tapi dia tetap bisa bersikap baik pada anak itu, tidak memberikan tindakan-tindakan represif yang sampai mencelakakan. Maka ini akan menjadi penghalang bagi masuknya pintu neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu menyatakan seperti itu. Ini artinya apa? Anak perempuan itu memang harus dididik dengan pendidikan agama, harus diarahkan dengan pendidikan agama. Tetapi proses, pola, cara melakukan pendidikan ini harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang justru bisa menimbulkan efek balik yang justru mencelakakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mendidik anak perempuan dikesankan harus semakin ekstra. Karena memang ini persoalan tradisi yang melingkupi soal posisi perempuan, cara pandang dan lain sebagainya. Cuma begini Ibu ya, perlu dikasih tahu bahwa, dan bagi para suami maupun ayah, bahwa anak nggak pakai jilbab dosanya dikirim ke orang tua. Anak perempuan berbuat maksiat ini itu dikirim ke orang tua. Nah, memang ada hadis yang seperti itu. Tetapi persoalannya, tugas seorang ayah mendidik anak perempuan ini kewajiban. Kalau kewajiban sudah ditunaikan, sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan sesuai dengan perintah yang jalan, ya sudah, selebihnya diserahkan Allah. Gitu loh. Karena dia sudah gugur kewajibannya sebagai seorang ayah. Itu pemahaman hadis itu harus seperti itu. Gitu, Mas Farid. Jadi supaya nggak terjadi salah asuhan. itu kayak judul novel, salah asuhan dalam melakukan itu. Baik, Ibu, suami kerja apa? Suami saya pemalas, Mas. Nggak bekerja dia? Sampai saya yang cariin kerjaan. Sampai akhirnya dapat jadi supir angkot. Terus setelah dia bekerja, bagaimana kehidupan sehari-hari? Saya tinggal bersama anak. Keluarga saya sudah kesel sama saya dari dulu sejak mereka tidak setujui pernikahan saya. Saya buruh cuci dari rumah ke rumah demi makan anak, Mas. Lalu kemudian suami sekarang saya meninggal. Jadi suami yang bersikap KDRT terhadap ibu itu sudah meninggal? Meninggal. Boleh tahu meninggalnya karena apa, Ibu? Enggak lama kami sering bertengkar. Saya temukan dia sudah menggantung diri. Saya shock, Mas. Shock. Saya nggak tahu kenapa dia seperti itu. Bahkan dari pihak keluarganya saya disalahkan. Sampai saya dituduh saya membawa beban suami.
sampai suami memilih bunuh diri. Jadi Ibu Lesti merasa bersalah nih Pak Ustadz. Iya. Merasa penyebab suaminya bunuh diri karena Ibu D sendiri. Ya, kejadian yang sudah berlalu Ibu. Jadi kita memang perlu menyesali dan perlu meratapi, tapi tidak perlu terus-terusan untuk itu. Gitu. Karena Ibu harus menghadapi hidup. Ibu harus masih punya anak, yang anak ini masih punya masa depan. Jadi peristiwa yang menimpa Ibu mestinya menjadi pelajaran, menjadi suatu bahan untuk melakukan muhasabah. Cermin kehidupan Ibu yang akan datang. Tidak perlu diratapi terus-terusan sehingga akhirnya mengganggu kehidupan Ibu yang masih panjang ini. Wan tandur nafsum bima qaddamat liwat. Memang kita diperbolehkan untuk melihat diri, melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu. Tapi itu harus menjadi cermin untuk kita membenahi diri, menata diri, menuju kehidupan yang lebih baik. Insya Allah Ibu maafkan dosa suami, Ibu maafkan kesalahan suami. Karena kesalahan tidak sepenuhnya berada pada Ibu, kesalahan tidak sepenuhnya pada suami. Kalau masing-masing ini ikhlas, saling mengikhlaskan untuk menerimanya, insya Allah ini akan menjadi pintu menuju kebaikan bersama-sama. Ibu setelah suami meninggal, lalu bagaimana kehidupan Ibu dengan anak-anak? Ibu punya berapa putra? Putra saya 3. Yang nomor 1 22 tahun, nomor 2 18, dan yang terakhir 11 tahun. Ya, lalu kemudian setelah suami meninggal, bagaimana kehidupan sehari-harinya Ibu? Kehidupan sehari-hari saya tinggal sama anak. Itu saya buruh cuci dari rumah ke rumah demi makan anak-anak. Setelah saya nikah, saya sempat nikah 2 kali. Maksudnya setelah itu Ibu menjalin hubungan dengan pria, kemudian menikah lagi begitu? Iya. Setelah suami meninggal maksudnya? Setelah suami meninggal setahun kemudian saya nikah lagi. Tapi itu nggak berapa lama, cuma 3 bulan. Kenapa Ibu boleh tahu? Suami saya yang nomor 2 KDRT, Mas. Lagi melakukan kekerasan juga? Iya. Walaupun saya sudah menikah, anak yang pertama saya nggak setuju sekali. Alasannya kenapa nggak setuju? Karena mamanya sering dimarah-marahin sama suami yang nomor 2. Tapi Ibu selama kenal dengan suami yang kedua ini, tabiatnya gimana dia sehari-harinya? Aku kaget. Katanya gajinya sesuai struktur. Tapi setelah nikah jadi cemburu sosial. Sampai sekarang anak-anak bilang ke mamanya bahwa saya... Kenapa dibilangin begitu? Kenapa? Kenapa ya selalu disakitin, apalagi sama laki-laki yang lebih muda. Cuma diporotin dan cuma menginginkan saya saja. Anak-anak tahu orang ini memperlakukan Ibu seperti itu, tahu? Anak pertama dan anak kedua tidak peduli. Sejak saya pacaran lagi dengan dia, saya merasa terjebak dengan laki-laki itu. Tidak peduli, tapi tahu nggak laki-laki itu memperlakukan Ibu seperti itu, tahu nggak? Tahu, anak-anak Terus tahu. mereka apa responnya, apa reaksinya? Anak-anak benci sama mamanya, benci. Ini secara psikologis anak karena mungkin perasaannya dinasihati ibu, dikasih peringatan, cuma kok nggak percaya. Apalagi ibunya diperlakukan seperti itu, Pak Ustaz. Sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, tapi kok masih tetap aja. Mungkin anaknya ini kemudian patah arang mungkin, Mas Farid gitu. Nah, Ibu, makanya yang ingin saya tanya sekarang, ya, Ibu sekarang pengennya bagaimana? Mau terus hidup seperti ini, mencari dengan cara sendiri, atau pengen mulai menata hidup yang baik, mulai menata hidup yang normal, yang tidak seperti itu? Gimana Ibu maunya? Harapannya apa Ibu? Harapannya apa? Tapi anak pertama saya benci banget sama saya.
Bahkan pada sakit pun saya dikasarin. Hidup saya terpukul, Pak Ustadz. Ya, ya. Dari kecil saya menderita. Sampai anak sendiri pun saya dikasarin.